Sebelum menghayati kisah Ummu Hisyam dan penuh berkah, terlebih dahulu mari kita mencermati keluarganya yang mulia dan penuh berkah. Ibu Ummu Hisyam adalah Ummu Khalid binti Khalid bin Ya'ash al-Ansyariyah dari Bani Malik. Ia masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi. Ia termasuk salah satu wanita terbaik. Dinikahi Harisyah bin Nu'man An-Najari, lalu melahirkan Abdullah, Abdurrahman, Saudah, Umarah, dan Ummu Hisyam. Seluruh keluarga ini muslim. Ummu Hisyam dan saudari-saudarinya termasuk di antara para wanita yang berbaiat kepada Rasulullah. Ibnu Sya'ad menyebutkan bahwa Saudah, Umarah, Ummu Hisyam, Ummu Kulsum, dan Amatullah masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Ayahnya Harisah bin Nu'man termasuk salah satu sahabat terbaik. Ia termasuk di antara mereka yang lebih dulu masuk Islam. Ia memberikan rumah-rumah miliknya kepada Rasulullah demi mengharap balasan dari sisi Allah. Harisah memiliki sejumlah rumah di dekat Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Setiap kali Rasulullah menikahi istri baru, Harisah berpindah dari satu rumah ke rumah lain agar beliau tempati. Pada suatu musim haji, Rasulullah berpapasan dengan sekelompok kaum Khazraj Yathrib. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. Beliau sudah mengenali identitas mereka. Beliau kemudian memastikan bahwa mereka termasuk sekutu Yahudi. Tidak asing bagi mereka ini untuk membicarakan tentang Allah, para Rasulullah, dan kitab-kitab samawi. Karena topik-topik seperti ini sudah sering mereka dengar sebelumnya. Ini karena mereka adalah tetangga Yahudi, sehingga bisa dipastikan sudah sering mendengar hal-hal seperti ini. Kala Rasulullah menyeru mereka untuk masuk Islam, beriman kepada Allah, dan membicarakan Al-Quran kepada mereka, rupanya iman menemukan jalan untuk masuk ke dalam hati mereka. Mereka menyatakan diri masuk Islam dan berjanji kepada Rasulullah untuk menyeru siapapun menuju Allah dan menuju Islam di negeri mereka, Yathrib. Keenam orang Khazraj ini kemudian pulang kampung. Mereka menepati janji mereka kepada Rasulullah. Mereka menyampaikan Islam di tengah-tengah barisan Aus dan Khazraj hingga Islam menyebar di Madinah. Pada tahun berikutnya, 12 orang Khazraj datang. Mereka berbaiat kepada Rasulullah di Aqabah. Saat rombongan pulang, Rasulullah mengirim salah seorang sahabat terkemuka, Mus'ab bin Umar, bersama mereka. Beliau memerintahkan Mus'ab untuk membacakan Al-Quran dan mengajarkan Islam kepada mereka. Mus'ab menjalankan tugasnya dengan baik, dengan kesabaran dan hikmah yang diberikan Allah. Ia mampu menarik hati penduduk Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj. Berita ini sampai ke telinga Harisah bin Nu'man. Ia segera pergi menemui dai dari Mekah itu dan langsung menyatakan diri masuk Islam. Hati Harisah berbunga saat ibunya Ja'adah bin Umaid juga menyatakan masuk Islam karena ia sangat berbakti padanya. Seluruh keluarga Harisah juga masuk Islam. Seperti itulah kisah keislaman Ummu Hisyam bin Harisah, bapak dan keluarganya. Dengan demikian, keluarga Ummu Hisyam semuanya hidup di bawah naungan keimanan dengan hati penuh kegembiraan yang tidak tertandingi oleh dunia dan seisinya. Ummu Hisyam begitu antusias menuntut ilmu. Ia banyak menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Rasulullah, sehingga memiliki hafalan banyak. Ia pun meriwayatkan dari Nabi hingga menjadi hafizah dan ahli hadis wanita. Umarah, saudarinya, Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah, Yahya bin Abdullah, dan Hubay bin Abdurrahman bin Yasaf meriwayatkan darinya. Bagaimana tidak antusias menuntut ilmu sementara Nabi pernah menyampaikan, siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan melaluinya, Allah memberinya pemahaman mendalam dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun penyuruh menuju petunjuk, ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan siapa menyuruh menuju kesesatan, ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu lalu memudahkan jalan untuknya menuju surga, sungguh para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka karena ridho pada penuntut ilmu. Sungguh orang yang berilmu dan dimintakan ampunan oleh malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah laksana keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sungguh ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham,
Mereka hanya mewarisi ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, ia mendapat bagian yang banyak. Pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah menyampaikan niat beliau untuk pergi ke Mekah guna menjalankan umrah. Beliau mengajak serta orang-orang sekitar Madinah hingga 1.400 orang ikut bersama beliau. Sumber lain menyebut 1.500 orang. Ummu Hisham ikut serta dalam rombongan besar ini. Ia ikut pergi bersama sejumlah kaum wanita untuk menunaikan umroh. Mendengar keberangkatan Nabi, Quraisy mengadakan pertemuan. Mereka akhirnya memutuskan menghadang kaum muslimin untuk memasuki Ka'bah dan menjalankan umroh. Ketika Rasulullah mengutus Utsman bin Affan kepada kaum Quraisy untuk menegaskan kepada mereka bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umroh, kaum Quraisy menahannya cukup lama. Mungkin saja mereka hendak mengajaknya bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang sangat rawan ini. Setelah itu mereka mengembalikan Utsman dengan jawaban yang mereka tulis dalam sejarah surat. Karena cukup lama Utsman yang tertahan di pihak Quraisy, akhirnya merebak isu di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman dibunuh. Saat isu ini terdengar, Rasulullah SAW bersabda, "Kita tidak akan beranjak sebelum membereskan perkara dengan mereka." Setelah itu beliau mengajak para sahabat untuk berbaiat. Para sahabat segera mendekat dan berjanji untuk tidak melarikan diri. Sekelompok sahabat bahkan ada yang berjanji untuk mati. Orang pertama yang berbaiat kepada beliau adalah Abu Sinan al-Asadi. Salamah bin Aqwa berbaiat untuk mati sebanyak 3 kali kepada beliau, yaitu pada gelombang pertama, pertengahan, dan pada gelombang terakhir pembaiatan. Setelah itu Rasulullah memegangi tangan beliau sendiri dan mengatakan, "Ini mewakili Utsman." Setelah prosesi baiat berakhir, Utsman datang dan langsung berbaiat kepada beliau. Semua rombongan ikut dalam baiat ini kecuali satu orang munafik bernama Jadad bin Qais. Rasulullah melangsungkan baiat ini di bawah sebuah pohon. Saat itu Umar memegang tangan beliau, sedangkan Ma'qil bin Yasar memegang salah satu dahan pohon. Lalu diangkat dahan itu agar tidak mengenai Rasulullah. Inilah Baitur Ridwan. Terkait hal ini, Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon." Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Al-Fath ayat 18. Ummu Hisham ikut berbaiat untuk mati bersama yang lain hingga meraih ridho Allah dalam Baiatur Ridwan. Bahkan Ummu Hisham tahu bahwa ia akan masuk surga dengan izin Allah karena Rasulullah pernah menyampaikan tidak masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Betapa keutamaan yang tak tertandingi oleh dunia dengan segala kesenangan fana yang ada di dalamnya. Selepas melalui perjalanan keimanan penuh berkah yang diakhiri berita gembira terbesar, berita gembira surga, akhirnya sahabat wanita mulia ini tidur di atas ranjang kematian untuk pergi meninggalkan negeri tipuan dan kesengsaraan menuju negeri penuh kenikmatan dan kelapangan. Ummu Hisham meninggal dunia setelah menorehkan kata-kata cahaya di kening sejarah yang tak akan pernah terlupakan oleh seluruh generasi. Kisah perjalanan hidupnya dan harum akan tetap menebarkan aroma wangi ke seluruh dunia. Allahu a'lam bishawab.